warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Zulaiha, NIM T20191379. Kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai tentang pengertian modul. Teman-teman tahu apa sih modul itu? Modul secara sederhana yaitu salah satu bentuk sumber belajar. Nah, modul ini bisa disusun oleh sebuah kelompok maupun individu yang kemudian disusun secara sistematis dan kemudian bisa dijadikan sebagai pegangan baik itu untuk guru maupun untuk siswa. Modul ini bisa berupa cetakan maupun bisa berupa dokumen atau bentuk file. Dengan adanya modul ini, siswa dapat belajar sendiri ketika guru sedang tidak ada maupun belajar sendiri di rumah. Selanjutnya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang kegunaan modul dalam kegiatan pembelajaran. Kegunaan modul dalam kegiatan pembelajaran ini memiliki 4 kegunaan, yaitu yang pertama sebagai penyedia informasi dasar, karena dalam modul yang disajikan di berbagai materi pokok yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua sebagai bahan instruksi atau petunjuk yang efektif bagi guru dan peserta didik. Dan yang ketiga sebagai bahan pelengkap dengan ilustrasi dan gambar yang komunikatif. Dan yang terakhir keempat sebagai bahan untuk berlatih sebagai peserta didik dalam melakukan penilaian sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk macam-macam kegunaan modul kali ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatia, NIM T20191364. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 3, yakni produk modul terjemah Al-Quran. Produk modul terjemah Al-Quran yang kita buat berisi tentang terjemah Al-Quran yang bergambar dengan menggunakan metode Safinda. Dan modul yang kita buat bisa dibuat untuk belajar mandiri atau belajar bersama guru. Tetapi alangkah baiknya belajar dengan guru. Karena apa? Karena tujuan kita membuat modul produk pembelajaran itu agar anak-anak lebih mudah memahami. Dan metode Safinda sendiri itu untuk yang tanda merah itu untuk ayat-ayat yang belum diartikan sama sekali, dan untuk tanda yang berwarna hitam itu untuk ayat-ayat yang sudah diartikan atau sudah pernah dipelajari. Dan untuk menarik minat belajar anak-anak, modul terjemah Al-Quran yang kita buat menggunakan gambar-gambar berwarna agar minat belajar kalian lebih tertarik dan lebih semangat untuk mempelajari terjemah Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuril Nurdiansyah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu metode Safinda. Metode Safinda itu sendiri yaitu merupakan metode unik karena memiliki perbedaan dengan metode lainnya seperti metode manhaj, an-nasr, dan lain sebagainya. Dari segi apanya, yaitu metode ini sendiri mempelajari bahasa Arab secara keseluruhan dan dengan merumuskan teori dasar nahwu, sorof, wantum dengan penerapan pembelajaran semudah mungkin. Metode ini dapat diajarkan pada anak usia dini yang karenanya terbilang sangat mudah dari metode ini. Nah, metode di sini memiliki tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yaitu metode ini dimulai setidaknya ada dan tersedianya waktu dan lokasi pembelajaran.
Tahapan berikutnya ialah mengikuti proses pembelajaran dengan berbagai materi yang sudah dipersiapkan, dan setiap materi memiliki jenjang pendidikannya tersendiri-sendiri. Nah, selain memiliki tahapan juga memiliki keistimewaan. Yang pertama yaitu metode ini sangat mudah dipraktikkan dan efisien dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Dan yang nomor dua yaitu metode ini memberikan akses yang cukup urgen bagi masyarakat muslim yang belum pernah mengikuti jenjang pendidikan di tingkat pesantren. Nah, ini sangat cocok bagi kita semua. Dan juga yang nomor tiga yaitu metode PPTQ Sapinda merupakan satu di antara peran dan usaha untuk masyarakatkan menjadi masyarakat Al-Quran atau permasyarakatan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat. Mungkin itu dari saya. Modul ini merupakan bahan ajar mandiri yang mana memiliki manfaat yang dapat memberikan latihan dan evaluasi sebagai alat yang dapat mengukur kemampuan siswa dan kesalahan yang dapat langsung diperbaiki. Tersusun materi yang menuntut siswa untuk penguasaan tuntas sesuai kecepatan belajar. Adapun dengan adanya produk modul pembelajaran terjemah Al-Quran metode Sapinda ini bermanfaat bagi siswa yang mana siswa dapat dengan mudah mengetahui makna Al-Quran kata per kata, sehingga siswa dapat banyak mengerti tentang kosakata bahasa Arab. Selain itu, siswa juga mendapatkan tambahan grammar yang berupa ilmu nahwu dan sorof yang diberikan bertahap dari juz ke juz, tidak diberikan sekaligus. Dan juga metode Sapinda ini merupakan sebuah model pembelajaran kooperatif yang mana cocok untuk diimplementasikan dalam pembelajaran terjemah Al-Quran. Jadi metode Sapinda ini sangat bermanfaat bagi siswa karena dalam mempelajari terjemah Al-Quran ini sekaligus mempelajari tata bahasanya yang mana bisa dipelajari secara mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhita Salsabila, NIM T20191354. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari modul pembelajaran yang kami buat. Adapun kelebihan dari modul pembelajaran yang kami buat ini, yang pertama, metode terjemahnya yang sederhana, mudah, dan praktis. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengartikan atau memaknai Al-Quran per kata, sehingga siswa dapat mengerti banyak kosakata atau mufradat dalam bentuk bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, mendapat tambahan grammar atau mufradat dalam bentuk ilmu nahwu dan sorof yang sesuai dengan tingkatan kelasnya. Yang keempat, metode ini cocok digunakan oleh para pelajar yang ingin bisa menerjemahkan Al-Quran, tetapi tidak perlu untuk menghafal Al-Qurannya terlebih dahulu. Begitu. Kemudian kekurangan dari modul pembelajaran yang kami buat di sini adalah membutuhkan durasi atau waktu yang cukup lama. Kemudian penyampaian materinya harus sesering mungkin, dan juga dalam penyampaian materinya juga harus diulang-ulang. Gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Muflihatul Kamila, NIM T20191360. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran dengan metode Sapinda. Mari kita membaca surat Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Shadaqallahul alim.
Baik, saya akan menerjemahkan. Artinya, wala dan janganlah tamshi engkau berjalan fil ardi di atas bumi maroha dengan sombong. Innaka sesungguhnya engkau lan tahriko tidak akan dapat menembus al ardo bumi, walan tablugo dan tidak akan mampu al jibala gunung-gunung tulan menjulang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.